Indonesia, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang secara umum membimbing kita untuk memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyelisih dengan ahlul bid'ah. Dan kita sedang dalam pembicaraan tentang akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dan Ahlul-Bait Nabi, serta bagaimana sikap Ahlussunnah berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Seperti yang telah kita lalui beberapa pembahasan dari pembahasan akidah Ahlussunnah tentang para sahabat. Yang pertama, bahwa min usuli Ahlussunnah wal Jamaah, di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hati dan lisan mereka selamat dari mendengki, membenci, mencaci maki, melaknat, mengumpat, dan segala macam yang menunjukkan tentang kotornya hati dan kotornya lisan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka adalah orang melaksanakan firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan mereka orang yang melaksanakan sabda Nabi, la tasubbu ashabi. Orang-orang yang datang setelah para sahabat Muhajirin dan Ansar, apa mereka ucapkan? Rabbana ighfir lana, ya Rabb, ampunkanlah kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah dan sudah saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memintakan kepada Allah ini untuk para sahabat ampunan, sehingga hati mereka selamat dan juga lisan mereka selamat. Lisan mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta hati mereka wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kujadikan dalam hatiku ya Allah ghil, kebencian, kedengkian terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah yaqbaluna ma ja'a bi alkitab was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Ahlussunnah itu mereka adalah orang-orang yang menerima semua nas-nas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi dan tingkatan-tingkatan mereka. Dan sehingga Ahlussunnah, sebagaimana nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, mengutamakan mengutamakan para sahabat yang mereka telah berinfak, membelanjakan hartanya, dan berjihad sebelum terjadinya Fathul Makkah atau perjanjian Hudaybiyah. Kemudian juga Ahlussunnah yaitu mengimani tentang keutamaan Ahlul Badar yang mereka jumlahnya sekitar 300-an orang, 300 sekian orang, yang Allah telah menegaskan dengan ungkapan dalam hadis kursinya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kalian berbuat semau kalian, sungguh aku telah mengampunkan kalian. Dan Ahlussunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang berbaiat di bawah pohon kepada Nabi SAW yang Allah ridha mereka, yang Allah ridha kepada mereka, tidak seorang pun di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Dan Ahlussunnah menyaksikan tentang orang-orang yang Nabi saksikan sebagai Ahlul Jannah, seperti umpamanya 10 orang yang telah disampaikan kabar gembira bagi mereka surga, atau juga masuk diantaranya person yang Nabi sebut, Thabit bin Qais, dan yang lain-lainnya di kalangan para sahabat Nabi. Kemudian juga Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengimani
bahwa meyakini, menetapkan bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan ini para salaf sepakat. Dan ini Ahlussunnah sepakat. Adapun kemudian berkaitan dengan Utsman dan Ali, maka sebagian Ahlussunnah mengutamakan Utsman di atas Ali. Sebagian Ahlussunnah mengutamakan Ali di atas Utsman. Sebagian Ahlussunnah mereka bersikap tawakuf. Ini adalah perselisihan di dalam perkara ini, bukanlah perbedaan usuliyah, bukan perbedaan usul, tetapi perbedaan yang sifatnya furu' dan tidak menyesatkan mereka yang berbeda dalam perkara ini. Tetapi Ahlussunnah bersepakat bahwa dalam masalah khilafah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan barang siapa yang mereka mencela kekhilafahan para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, maka mereka adalah orang yang telah dikatakan mubtadi' dhal yang sesat, yang mereka adalah lebih dungu dibandingkan dengan khimar mereka. Lebih sesat dibandingkan dengan khimar mereka. Kemudian yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mencintai Ahlul Bait dan berwala kepada Ahlul Bait. Bahkan bagaimana para sahabat telah menunjukkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Umar bin Khattab diantaranya menegaskan bahwasanya kepada Abbas, keislaman Anda ketika Anda masuk Islam lebih aku cintai dibandingkan keislaman Al-Khattab, jadi bapaknya, seandainya beliau masuk Islam. Ini adalah menunjukkan tentang kecintaan para sahabat kepada Ahlul Bait. Demikian pula di antara kecintaan Ahlul Bait kepada para sahabat Nabi dibuktikan dengan bagaimana para sahabat menamai anak cucu mereka dengan nama-nama sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Thalha, kemudian Aisyah, Yainab, dan semisalnya. Kemudian juga mereka di antara para sahabat Nabi atau di antara Ahlul Bait, mereka menikahkan anak cucu mereka dengan anak cucunya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian juga yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yatawallawna aswaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin. Ahlussunnah wal Jamaah memberikan loyalitas, wala, kecintaan, pembelaan, penghormatan kepada istri-istri Nabi yang mereka merupakan ummatul mukminin. Gelar ummatul mukminin setelah kita sampaikan adalah gelar ibu dalam perkara agama. Artinya mereka mendapatkan hak untuk diperlakukan sebagaimana anak-anak melakukan ibu mereka, penuh dengan penghormatan, penuh dengan pemuliaan, penuh dengan penjagaan ini kepada para ibu mereka. Dan juga laki-laki kaum mukminin tidak boleh menikah dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh para istri Nabi dinikahi oleh kaum mukminin. Ini yang berlaku berkaitan dengan hukum ummahatul mukminin. Adapun ibu secara nasab, maka mereka tidak masuk dalam hukum ibu secara nasab. Artinya kalau antara anak dengan ibunya secara nasab, maka mereka boleh menyendiri, boleh tanpa hijab. Tetapi ummatul mukminin terhadap kaum mukminin maka tetap wajib pakai hijab, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat agar kalau meminta sesuatu kepada para istri Nabi, mereka meminta min warail hijab, di balik hijab. Kemudian menyebutkan tentang keutamaan Khadijah dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, karena di antara yang buruk perlakuannya kepada para sahabat Nabi, istri Nabi, Syiah Rafidhah, mereka yaitu mencaci maki para sahabat secara umum dan juga istri-istri Nabi. Bahkan Aisyah dianggap mereka sebagai yaitu pesina. Kemudian di antara keutamaan Khadijah adalah mereka adalah umma aktsari auladi.
Ini ibu kebanyakan anak-anak Nabi, putra-putra Nabi. Putra-putri yang lahir dari Khadijah sekitar 7. Kemudian yaitu sehingga rata-rata putra-putra Nabi lahir dari rahimnya Khadijah. Kecuali Ibrahim, yaitu anaknya Maria Al-Qibtiyah. Ini adalah di antara yang disebutkan di antara putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang laki-laki rata-rata meninggal di waktu usia belum baligh. Adapun yang perempuan maka sampai dewasa. Seperti di antaranya adalah Ali menikah dengan yaitu Fatimah, kemudian Utsman menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ini adalah putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya dalam perkataan berikutnya, wa yatabarra'una min tariqati rawafid alladzina yubghiduna sahabah wa yasubbunahum wa tariqati nawasib alladzina yu'duna ahlal baiti biqaulin aw amalin. Ahlussunnah wal jamaah yatabarra'un, mereka berlepas diri dari jalannya ar-rawafid alladzina yubghiduna sahabah wa yasubbunahum, yang orang Rafidah mereka membenci para sahabat dan mencaci maki yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Syiah Rafidah terkenal dengan pelecehan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Di antara mereka atau di antara orang Syiah Rafidah mengatakan bahwasanya para sahabat telah murtad. Murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua para sahabat murtad kecuali Miqdad bin Aswad, Abu Dar, kemudian Salman Al-Farisi. Ini adalah tuduhan yang sangat keji terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Dan telah kita sampaikan resiko mereka atau kelasiman ketika mereka memurtadkan, mengkafirkan, memurtadkan para sahabat Nabi, itu sangat berat. Membodohkan Allah, membodohkan Rasulullah SAW, membatalkan Al-Quran, kemudian juga membuat putus asa dalam dunia pendidikan. Kemudian mereka juga mengatakan para sahabat semuanya telah murtad, sesat, terlaknat, karena mereka memerangi Ali dan merampas yaitu haknya Ali, dan mereka dikatakan kekal di dalam neraka. Ini pandangan Syiah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian juga mereka di antara mereka mengatakan bahwa nas-nas yang terang berkaitan keimaman Ali telah mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dianggapnya para sahabat telah merampas yaitu kekhilafan dari Ali bin Abi Thalib, maka para sahabat mereka telah kafir, murtad. Demikian juga mereka mengatakan bahwasanya yang mereka gelari berhala, mereka berlepas diri 4 orang berhala, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Muawiyah. Ini kalangan laki-laki. Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah. Kemudian dari perempuan, berhalanya itu siapa? Aisyah, Hafsah, Hindun, Ummul Hakam. Ini adalah ucapan-ucapan orang Syiah tentang para sahabat Nabi dan umatul mukminin. Dan mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman mereka diadab di neraka dengan sekeras-keras adab. Bahkan Abu Bakar dan Umar orang yang pertama kali masuk neraka. Dan ini bersama dengan iblis. Bahkan nerakanya Abu Bakar dan Umar, nerakanya Umar lebih keras, atau Umar diadab di neraka lebih keras dibandingkan dengan iblis. Ini semuanya adalah ucapan-ucapan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga ucapannya sangat keji tentang para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian wa tariqatin nawasib, dan Ahlussunnah berlepas diri dari jalannya orang-orang nawasib. Dikata nawasib, mereka menghunjam para sahabat Nabi, mendengki, dan mereka ini menohok para sahabat Nabi.
alladzina yu'dzuna ahlal bait biqaulin aw amalin. Mereka menyakiti ahlul bait dengan perkataan maupun dengan ini perbuatan. Rafidhah, di satu sisi mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Dan lalu mereka angkat ahlul bait. Bahkan sesungguhnya mereka telah mengkafirkan Ali karena mereka telah menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sebagian Syiah Rafidhah yang hulu mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Yang mereka Syiah Rafidhah yang hulu ini telah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib karena kerusakan akidah mereka. Sehingga Rafidhah bertingkat-tingkat. Dan di antara mereka yang sampai tingkat hulunya, mereka sampai sujud pada Ali, mereka menyembah Ali, mereka menuhankan Ali. Ini adalah di antara yang ada pada kelompok Rafidhah. Nawasib sebaliknya, kalau Rafidhah mereka hulu pada Ahlul Bait, maka Nawasib mereka menyerang Ahlul Bait, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Orang yang dianggap membenci Ahlul Bait, mereka yaitu sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ini Nawasib. Sebagaimana orang Khawarij yang telah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan berbagai macam alasan. Ibnu Abbas pernah dialog dengan orang-orang Khawarij. Kenapa mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Alasannya satu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib, mereka telah berhukum dengan hukum manusia. Perdamaian antara Ali dan Muawiyah yang diwakili antara hakim dari pihak Ali, Abu Musa al-Ash'ari, dan dari pihak Muawiyah, Amr ibn al-As, lalu mencapai kesepakatan, maka dianggapnya ini telah bertahkim dengan hukum manusia. Sedangkan Allah mengatakan, inil hukum illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Yang kedua, Ali dikafirkan karena Ali memerangi Aisyah, tetapi tidak sampai tuntas. Tidak mengambil sebagai ghanimah dan tidak memenjarakannya. Tidak menawannya sebagai budak. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya Ali melepaskan gelar Amirul Mukminin. Sedangkan kalau melepaskan gelar Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Maka tiga alasan ini telah dibantah semua oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun berkaitan dengan mereka menuduh Ali telah berhukum dengan manusia, maka Ibnu Abbas katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembunuhan terhadap binatang buruan ketika orang ihram, memerintahkan agar orang yang adil di antara mereka menghakimi, memutuskan apa yang menjadi kafarah bagi orang yang mereka membunuh binatang buruan. Tentu urusan darah binatang tidak lebih besar dibandingkan dengan urusan darah manusia. Urusan darah manusia dua kelompok besar ini tentu jauh lebih mulia, lebih besar. Yang kedua, Allah SWT memerintahkan dua keluarga yang bertikai, ini suami istri, agar dari pihak suami dan suami istri mendatangkan hakim dari masing-masing keduanya untuk bisa mengislah antara permasalahan pertikaian suami istri. Perdamaian antara dua kelompok besar, Ali dan Muawiyah, tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan perdamaian antara suami dan istri. Dan Allah memerintahkan untuk, yaitu mereka mengutus seorang hakim dari kalangan pihak istri dan kalangan pihak suami. Ini adalah apa yang terjadi pada, yaitu bagaimana Allah memerintahkan untuk bertahkim kepada keputusan manusia. Maka alasan pertama telah gugur. Yang kedua, Ali memerangi Aisyah dan tidak menawan dan tidak menjadi budak dan tidak mengambil ghanimah. Maka kata Ibnu Abbas, siapa yang berani menjadikan ibunda Aisyah sebagai budak, sebagai ghanimah dan kemudian menjadi budak? Siapa yang berani mengatakan Aisyah bukan Ummul Mukminin?
Dua-duanya menjadikan orang kafir. Orang mengatakan Aisyah bukan Ummul Mukminin, kafir. Aisyah bukan Ummul Mukminin, kafir. Orang mereka ingin mengambil Aisyah kemudian memperbudaknya menjadi budaknya, maka dia kafir. Sehingga apa yang dilakukan Ali sudah tepat. Memang berperang dengan Aisyah, Thalhah dan Zubair, tetapi tidak menjadikan mereka sebagai ini budak, menawan sebagai budak, dan juga tidak mengambil ghanimah dari mereka. Karena mereka bukan orang-orang kafir. Yang ketiga, Ali melepaskan gelar Amirul Mukminin. Kata Ibn Abbas, orang yang lebih baik daripada Ali, yaitu Rasulullah SAW, ketika pada waktu perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi melepaskan gelar Rasulullah karena mereka tidak mau. Tetapi walaupun demikian, Rasulullah tetap Rasulullah. Walaupun melepaskan gelar Rasulullah, artinya tidak mencantum Rasulullah Muhammad Rasulullah. Maka terbantahkan semua, yakni kebodohan orang-orang Khawarij tersebut. Dan memang orang-orang Khawarij ini telah diberitakan oleh Nabi dengan berita-berita yang buruk tentang orang-orang Khawarij. Dari sisi kebengisan dan dari sisi ini kebodohan orang-orang ini Khawarij ini tersebut. Di antaranya hadits yang berkaitan dengan Khawarij adalah cikal bakal mereka telah mencela Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Muhammad idil, innaka la ta'dil. Ya Muhammad, adilah, sungguh engkau tidak berbuat adil. Ini adalah celaan yang sangat luar biasa kepada Nabi, kelancangan kepada Nabi. Mengatakan Nabi tidak berbuat adil, padahal Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Nabi berkaitan masalah Khawarij adalah ini hadis beliau. Yaqra'una al-Qur'an la yujabizu taraqiyahum yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Orang Khawarij katakan Nabi disifatkan Nabi dengan mereka membaca Al-Quran tetapi tidak masuk ke terongkongan mereka, alias mereka tidak fahami tentang bacaannya, tidak meresap ke dalam hatinya, bahkan mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya, sehingga melesat sesat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang bodoh, sufahaul ahlan, orang-orang yang mereka pemahamannya rendah, kemudian khudasaul asnan, orang yang mereka masih pemula dalam beragama, artinya banyak para pemuda yang masih tumbuh giginya, artinya masih pemula dalam beragama, tetapi mereka itu sok jagoan kayak para ulama. Pada mereka para sufaha, orang yang bodoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi pernah mengatakan, fa idza laqitumuhum faqtuluhum, kalau kamu menemui mereka maka perangilah mereka itu. Ini adalah di antara perintah Nabi tentang orang-orang Khawarij yang Nabi sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dalam beragama tetapi bodoh. Dan mereka tidak dibimbing ulama sama sekali. Dan ini sangat berbahaya. Kapanpun ketika gerakan itu tidak dibimbing oleh para ulama, maka dia akan dibimbing oleh para juala dan sangat membahayakan sekali. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wa yumsikuna amma syajara baina sahabah. Ahlussunnah menandiri dari berbagai macam perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi. Menandiri untuk tidak berkomentar miring, untuk tidak memperdalam, sampai pada tingkat membuat kemudian mengarah kepada mencela salah seorang di antara para sahabat. Wa yaqulun, dan Ahlussunnah mengatakan, yang telah kita jelaskan tentang pertikaian di antara para sahabat, Ahlussunnah mengatakan, inna hadhil athar al-marwiyata fi masawi'ihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fi wa naqasa wa ghayyara an wajhihi wa ammatu sahih minhu hum fihi ma'dzurun imma mujtahidun musibun wa imma mustahidun mukhtiun. Ahlussunnah menandiri dari berkomentar negatif, berkomentar miring tentang perselisihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an.
Al-Sunnah mengatakan, dan ini yang mesti kita katakan, inna hadil athar al-marwiyata fi masawiihim, bahwa riwayat-riwayat yang berbicara tentang keburukan-keburukan para sahabat, minha ma huwa kadhibun, di antara riwayat itu riwayat yang kadhib, dusta. Apalagi Rafidhah. Rafidhah itu kelompok yang paling pendusta di muka bumi. Tidak ada asas agama yang tegakkan di atas asas kedustaan kecuali Rafidhah. Yang diantaranya dia mengatakan dengan ungkapan takiyahnya, dengan ini istilah takiyahnya, at-taqiyatu dini man la taqiyatalah la dinalah. Taqiyah itu adalah agamaku. Barang siapa yang tidak bertaqiyah, maka dia tidak beragama. Taqiyah itu adalah agamaku. Barang siapa yang tidak bertaqiyah, maka dia tidak beragama. Sehingga Syiah ditegakkan di atas agama, di atas kedustaan. Dan dusta itu ciri khasnya orang-orang munafik. Syiah, agama yang ditegakkan dengan syiar zina. Sehingga zina syiarnya orang Syiah. Dengan ini istilah mut'ah. Ini menikah tanpa wali. Kemudian, sehingga kalau terhadap Allah saja berani berdusta, terhadap Rasulnya berani berdusta, apalagi terhadap ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena memang pendusta, tukang dusta. Sebagian riwayat yang bercerita tentang para sahabat Nabi adalah riwayat-riwayat yang dusta. Satu. Yang kedua, wa minha ma qad sida fihi wa naqasa wa ghayra man wajhi. Di antara riwayat itu ada yang ditambah kurang dan dirubah-rubah dari aslinya sehingga tidak menggambarkan kejadian secara sungguhnya. Yang ketiga, wa amatus sahih minhu hum fihi ma'dzurun. Dan ada riwayat-riwayat yang sahih berkaitan dengan perselisihan para sahabat Nabi. Dan mereka ini orang yang ma'dzur. Kenapa? Imma mujtahiduna musibun. Mereka imam mujtahid yang benar, wa imam mujtahidun mukhtiun, imam mujtahid yang salah. Lalu kita sampaikan pula insyaallah bahwa terjadinya peperangan antara Ali dan Muawiyah adalah perkara ijtihad. Di mana Muawiyah dia tidak mau membaiat Ali sebelum menuntaskan darah pembunuh darah Utsman. Ini menuntut para pembunuh Utsman. Karena Muawiyah sebagai walinya Utsman. Sedangkan Ali beristihad bahwa untuk menyelesaikan darah Utsman, menyelesaikan para pembunuh Utsman ini tidak gampang. Membutuhkan waktu yang tepat dan penanganan yang tepat. Karena mereka berkeliaran banyak di sekitar ini kekhalifahan dan mereka jumlahnya banyak. Sampai kemudian timbul peperangan. Dan perlu kita tegaskan bahwa para sahabat yang jumlahnya sepuluhan ribu, para sahabat yang jumlahnya puluhan ribu itu yang terlibat dalam peperangan itu sangat sedikit, sekitar 30-an. Kebanyakan mereka tidak melibatkan diri dalam peperangan antara antara Ali dan Muawiyah. Sehingga jangan dianggap para sahabat mereka banyak terlibat di situ. Mereka ingin menyelamatkan dari tertumpahnya darah kaum muslimin. Mereka bersikap ini tawakuf antara permasalahan antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah kehati-hatian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dua-duanya beristihad. Ali beristihad, Muawiyah beristihad. Dan dengan riwayat yang ada bahwasanya Ali berada dalam posisi mustahidun yang musibun. Di antara alamatnya adalah terbunuhnya Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir adalah disebutkan Nabi bahwa akan dibunuh kelompok yang ini pembangkang. Sehingga alamat bahwasanya Ali di pihak yang ini mustahidun musibun, mustahid yang benar. Tetapi kita tidak boleh sampai pada tingkat dia mencela Muawiyah bin Sufyan.
Dan telah kita sampaikan tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah penulis wahyu Nabi. Kemudian beliau didoakan khusus oleh Nabi SAW. Beliau pasukan armada yang pertama kali berperang melalui lautan. Sehingga beliau memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Dan beliau adalah gubernur yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Dan beliau menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar sampai Khalifah Utsman 20-an tahun. Sangat lama. Ini adalah tentang para sahabat Nabi. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, wahum ma'adzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabah ma'sumun an kaba'iril ismi wa saghairihi. Bersama dengan pandangan Ahlussunnah tentang para sahabat, yang hati kita selamat dari berbagai macam kedengkian, kebencian, lisan kita selamat dari caci makian, laknatan, umpatan. Tapi bersama dengan itu Ahlussunnah tidak meyakini bahwa setiap sahabat itu maksum dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa ini kecil. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksum itu hanyalah Rasulullah SAW terjaga. Nabi terjaga dari kemaksiatan. Nabi terjaga dari dosa-dosa besar. Sekalipun Nabi pernah keliru, tetapi langsung diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kemaksud Nabi, terjaga dari dosa-dosa besar. Dan Nabi terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anak Adam, kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik orang bersalah ada orang mereka bertaubat. Para sahabat, di antara para sahabat ada yang salah. Ada yang salah. Yang jelas-jelas salah. Contoh di antaranya. Di antara sahabat ada yang mereka berzina. Kisah Ma'is, pemuda Ma'is yang berzina kemudian dirajam. Kemudian kisah wanita Ghamidiyah yang berzina kemudian dirajam. Perzinaan adalah dosa besar. Demikian pula Hatib bin Batlah, dia pernah mengirimkan surat rahasia kepada orang-orang Quraisy, karena pihak keluarga di situ, bahwa Nabi akan menyerang Quraisy. Ini pengkhianatan dan dosa besar. Tetapi Hatib adalah termasuk di antara pasukan Badar yang Nabi mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Demikian pula ada sahabat yang mereka ini orangnya humoris, suka membuat Nabi ketawa, dan mereka ini dan dia ini minum khamr. Sampai sering sekali didatangkan oleh Nabi. Didatangkan kepada Nabi untuk dicambuk oleh Nabi. Sampai ketika seringnya dia itu didatangkan pada Nabi dan dicambuk karena minum khamr, ada yang melaknat orang ini. Kata Nabi, jangan kamu laknat dia. Aku tidak melihat dia kecuali mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Sahabat ada yang terjatuh dalam dosa besar. Ada. Karena mereka karena sahabat memang tidak maksum. Itu dalam perkara yang jelas-jelas salah, mereka mendapatkan pengampunan Allah SWT. Apalagi yang mereka mustahid. Yang mereka beristihad. Yang maksum dari umat ini adalah ijma'nya umat. Ijma'nya umat. Kalau itu ijma'nya para sahabat, ijma'nya para ulama, ijma'nya kaum muslimin, itu adalah maksum. Karena Allah, karena Nabi menegaskan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Sehingga perkara yang umat ini berijma', maka ini maksum. Pribadi para sahabat tidak maksum. Tetapi ijma'nya, para sahabat, maksum. Ijma'nya, umat ini maksum. Sehingga ijma' menjadi hukum setelah Al-Quran, As-Sunnah,
kemudian ijma' di antaranya. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, bal yajusu alaihim atau bal tajusu alaihim adz-dzunubu fil jumlah. Boleh jadi, bahkan boleh jadi, di antara para sahabat ini ada yang melakukan dosa secara umum. Namanya manusia. Dan mereka anak Adam. Boleh jadi pernah ada yang terjerumus dalam perbuatan dosa seperti yang dikatakan mereka tadi. Ada yang minum khamr, ada yang berzina, yang kemudian ada yang Hatib bin Balta'ah juga melakukan kesalahan, mengirim surat rahasia. Ini contoh-contoh bahwasanya para sahabat tidak maksum, ada yang mereka terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi kesalahan-kesalahan para sahabat ini banyak memiliki penghapus. Banyak memiliki penghapus dosa. Satu, walahum minas sawabiq wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasdurum minhum in sadara. Hatta innahu yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum li'anna lahum minal hasanat allati tamhu sayyiat ma laysa liman ba'dahum. Di antara penghapus yang dimiliki oleh para sahabat, yang pertama adalah mereka adalah minas sawabiq. Mereka termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Mereka memiliki senioritas. Mau menjadi orang yang pertama menerima dakwah ini nggak gampang. Bagaimana Allah telah menguji para as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang mereka as-sawabiq, mereka memiliki sikap yang pertama masuk Islam ini risikonya berat. Ini keutamaan yang Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. As-sawabiq ini termasuk di antara penghapus dosa. Yang kedua, al-fadail. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi dan telah kita sampaikan sebagian tentang ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat Nabi. Mereka digelari Allah dengan ulaika humus shadiqun, orang yang jujur dalam beragama, teruji dan mereka benar imannya. Ulaika humul muflihun, orang yang mereka ini beruntung, sukses dalam beragama. Ulaika humur rasyidun, mereka orang lurus, terbimbing. Kemudian ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka orang-orang mukmin yang sejati. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka Allah ridhai dan Allah ridha dan mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang mereka dapatkan dari Allah taala. Ini semuanya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bagaimana mereka generasi yang mendapatkan pujian Allah taala. Belum lagi Nabi menegaskan ungkapan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, terbaik apanya? Ya terbaik akidahnya, terbaik ibadahnya, terbaik akhlaknya, terbaik agamanya secara umum adalah manusia pada generasiku. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka ini betul-betul memiliki agama yang terbaik dan bisa dibuktikan. Bagaimana akidah mereka, kuatnya akidah mereka. Ibaratnya gelombang ujian, ombak sebesar apapun tidak bisa menghempas iman mereka. Lihatlah Bilal bin Rabah, lihatlah Ammar bin Yasir, lihatlah ini sahabat-sahabat yang mereka disiksa di Mekah ketika awal-awal mereka mengikuti dakwah Nabi. Lihatlah bagaimana jihad mereka, lihatlah bagaimana sedekah mereka. Utsman bin Affan, bagaimana telah mengorbankan hartanya sekian banyak untuk Islam dan kaum muslimin. Utsman pernah memberi sumur mata kalau dikuruskan sekitar kira-kira 40 miliar. Utsman pernah menginfakkan harta di atas barang dagang di atas untanya yang jumlahnya 1000
semua barang dagangan di atas 1.000 unta ini digratiskan untuk kaum muslimin. Utsman pernah yaitu membiayai sepertiga perang Tabuk. Itu bisa puluhan miliar kalau dikurskan dengan sekarang. Ini Utsman. Belum yang tidak tercatat, sangat banyak Utsman mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Mereka telah menjadikan harta jiwa mereka fisabilillah. Mereka memiliki fadail, keutamaan-keutamaan, baik secara umum yang disebutkan Allah dan Rasulnya, maupun secara khusus. Bagaimana Nabi menyebutkan person per person, ini orang per orang, keutamaan-keutamaan mereka sebagai ahlul jannah dan keutamaan-keutamaan masing-masing daripada para sahabat Nabi. Kemudian yang sawabik dan fadhil ini ma yujibu maghfirah ma yasduru minhum in sadara. Itu perkara-perkara yang bisa menghapuskan keburukan yang mereka lakukan seandainya ada keburukan di kalangan mereka. Karena innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Hatta innahu yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfar liman ba'dahum. Sampai di antara mereka diampunkan oleh Allah dari keburukan-keburukannya yang tidak diampunkan Allah pada orang setelahnya. Li'anna lahum minal hasanat allati tamhu sayyi'at ma laysa liman ba'dahum, karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan-keburukan mereka yang tidak dimiliki orang setelahnya. Kayak umpamanya peserta perang Badar. Yang perang Badar ini perang yang telah kita ketahui dahsyatnya perang Badar. Yang Allah katakan tentang Ahlul Badr apa? Yang telah kita sampaikan tadi hadisnya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah katakan, silahkan kalian berbuat semau kalian, aku telah ampunkan ini kalian. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, ampunan yang tidak Allah berikan kepada orang sebelum atau setelah mereka. Li'anna lawa ini kemudian berkatakan, waqad thabata biqauli Rasulullah sallam annahum khairul qurun, dan telah sabit, ini telah jelas nyata dari perkataan Rasulullah SAW bahwa para sahabat itu khairul qurun, sebaik-baik kurun. Wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi ka'an kana afdala min jabali Uhudin dhaban mimman ba'dahum. Kemudian satu mud dari infaknya para sahabat, jika mereka bersedekah dengan satu mud makanan ini, ada yang mengatakan makanan atau ada yang mengatakan ini emas, itu lebih utama dibandingkan dengan infaknya setelah para sahabat, orang-orang setelah para sahabat, walaupun mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Walaupun mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekali lagi, panjangnya kira-kira 7 meter, lebarnya kira-kira 2-3 km, tingginya kira-kira 350 meter. Tidak terukur berapa beratnya, kita nggak tahu persisnya. Kalau ada orang infak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa menyamai infaknya sahabat, walaupun yang satu mud saja. Satu mud itu dua kayuan tangan gini, atau bahkan separuhnya kata Nabi, nggak akan menyamai. Kualitas iman mereka yang tidak akan bisa disamai oleh generasi setelahnya itu. Summa idza kana qad sadara min ahadim dhanbun. Kemudian seandainya muncul ada dosa yang mereka lakukan, fayakunu qad taba minhu. Mereka pun telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah bertaubat kepada Allah tentang dosa yang mereka lakukan. Sebagaimana taubatnya wanita Qomidiyah. Bayangkan wanita ini, bayangkan tentang bagaimana nyala imannya. Dia berzina lalu mengadukan kepada Nabi. Ditolak oleh Nabi agar dia melahirkan dulu, sampai melahirkan dulu. Jarak antara orang hamil sampai melahirkan itu kira-kira 9 bulanan. Waktu yang cukup lama. Sudah melahirkan, imannya masih menyala, menyala-nyala.
datang kepada Nabi dengan bayi yang telah dilahirkan itu untuk ya Rasulullah tahirni, ya Rasulullah sucikan aku. Ditolak Nabi sampai dia menyusuinya. Menyusui itu 2 tahun. Ternyata 2 tahun dilalui itu imannya masih menyala-nyala, betul-betul masih membara, tidak surut nyala imannya itu. Membakar dosa mereka, perasaan dosa yang dia lakukan. Maka setelah anaknya 2 tahun disusui, datang pada Nabi untuk minta dibersihkan dosanya itu. Sampai kemudian ketika Nabi merajam wanita ini, ada yang kemudian melaknatnya. Maka kata Nabi bahwasanya taubatnya wanita ini seandainya dibagi ke 70 penduduk Madinah itu akan cukup. Menunjukkan bobot imannya, kualitas imannya. Sebagian mereka boleh jadi telah melakukan perbuatan dosa, tapi mereka telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan taubat adalah sebaik orang berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan memang ciri orang bertakwa bukanlah mereka tidak pernah berbuat dosa. Mereka boleh jadi pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, walladzina idza fa'alu fakhsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau mereka berbuat fahisyah, berbuat kekejian atau menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatnya kepada itu mendorong mereka kemudian mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara lagi penghapusnya mereka telah bertobat kepada Allah Ta'ala, au ata bi hasanatin tamhuhu, atau mereka mendatangkan kebaikan yang menghapuskan dosa yang mereka lakukan. Para sahabat sering sekali ketika merasa melakukan perbuatan kesalahan lalu diikuti dengan ini kebaikan. Dia infakkan sekian, dia sedekahkan sekian. Ketika mereka kehilangan salat malam, mereka infakkan harta sekian. Mereka ketika kehilangan salat jamaah, mereka infakkan harta sekian. Itu sering para sahabat lakukan sehingga bagaimana mereka menutup kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Au ghufirallah, atau mereka telah diampunkan Allah tentang dosa mereka lakukan. Bi fadli sabiqati, disebabkan karena ini mereka termasuk di antara orang yang terdahulu di dalam menerima dakwah Islam. Ya Allah berikan keutamaan tentang orang-orang yang mereka ini pertama-tama menerima dakwah Islam. Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nasi bi syafaati. Atau mereka ini telah diampunkan dosanya dengan syafaat Rasulullah SAW, yang mereka para sahabat ini manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Au ubtuliya bi bala'in fid dunya kuffira bi anhu. Atau mereka telah diuji Allah dengan berbagai macam ujian, bala, cobaan. Yang bala ini menggugurkan dosa-dosa mereka, menutupi dosa-dosa mereka. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah. Kalau ini tentang dosa yang mereka lakukan dengan benar, artinya dosa itu betul dia melakukan perbuatan dosa, yang benar dosa. Lihat bagaimana bagusnya belum membawakan di sini. Kalau saat mereka betul-betul akan berbuat dosa, mereka itu punya penghapus yang sangat banyak. Apa penghapusnya itu? Satu, as-sawabik. Mereka memiliki keutamaan mendahului kita dalam masalah iman. Dan ini merupakan keutamaan. Mereka memiliki fadail, keutamaan-keutamaan yang tidak kita miliki. Mereka boleh jadi mereka mendapatkan syafaat Nabi. Atau mereka telah bertaubat. Atau mereka telah diuji Allah dengan ujian-ujian yang sangat berat. Bayangkan diantaranya ujian yang mereka terima ketika awal-awal dakwah Nabi. Bagaimana mereka disiksa orang-orang Quraisy, dicaci maki 13 tahun di Mekah, sampai pada akhirnya mereka harus hijrah. Karena nggak ada lagi tempat yang nyaman di Mekah. Hijrahnya mereka juga ujian. Kenapa? Harus meninggalkan semua yang tidak bisa mereka bawa ke Madinah. Sawah ladang, tempat tinggal, gudang, harta, perdagangan, keluarga bahkan, semuanya siap mereka tinggalkan demi Allah dan Rasulullah SAW. Ini ada orang yang mereka telah memiliki keutamaan sangat banyak. Ini termasuk ujian yang menggugurkan dosa mereka. Kalau mereka betul-betul melakukan dosa, mereka memiliki penghapus yang sangat banyak seperti itu. Fakaifal umurul lati kanu fiya mustahidina in asabu. Bagaimana lagi kalau perkaranya itu mereka beristihad di dalamnya?
Istiad ini lebih ringan dibandingkan dengan jelas-jelas melakukan perbuatan dosa. Seandainya mereka melakukan perbuatan dosa yang nyata, mereka memiliki penghapus dosa yang sangat banyak. As-sawabik, al-fadail, syafaat Nabi, taubat mereka, ibtila. Ini semuanya penghapus dosa semuanya itu. Penggugur dosa. Apalagi kalau mereka itu beristihad. Yang istihad itu kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 ini pahala. Kalau in asabu falahum ajran, kalau dia benar mendapatkan 2 pahala. Wa in akhtau falahum ajrun wahidun, kalau mereka salah, mereka itu mendapatkan 1 pahala. Wal khata'u maghfurun, sedangkan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa innal qadra allati yunkaru min fi'li ba'dhin qalilun nasyun maghfurun fi jambi fadailil qaum wa mahasinihim minal imani billahi wa rasulihi wal jihadi fisabili wal hijrah wal nusrah wal ilmin awalimin nafi wal amal as-salih. Kemudian innal qadra allati yunkaru fi fi'li ba'dihim, sesungguhnya perkara yang diingkari pada para sahabat itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Hal yang kita ingkari di kalangan para sahabat sangat sedikit. Itu pun nasyun maghfurun fi jambi fadail qaum wa mahasinihim. Itu pun terhapuskan dengan ampunan Allah disebabkan karena keutamaan mereka dan kebaikan kepada mereka sangat banyak. Iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, jihad mereka di jalan Allah, hijrah mereka, kemudian pembelaan mereka pada agama, ilmu yang mereka lakukan, ilmu yang mereka kuasai, amal soleh yang mereka telah lakukan. Ini semuanya adalah penghapus dosa. Dan mereka ini sedikit sekali perbuatan yang kita ingkari dari kemaksiatan itu. Wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa adlin wa basiratin, barang siapa yang perhatikan tentang sirahnya para sahabat, tetapi bi ilmin dengan ilmu, wa adlin dengan keadilan, wa basiratin dengan renungan hatinya, dengan ilmu bukan dengan kebodohan, dengan keadilan bukan dengan kezaliman, dengan basirah itu dengan perenungan hati tentang sirahnya para sahabat ini. Wa ma mannallahu alaihim bihi minal fadail, dan semua karunia yang telah Allah berikan kepada para sahabat tentang keutamaan-keutamaan. Alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, maka kita akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa para sahabat itu adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. La kana wala yakunu mithluhum, tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat sebelumnya atau setelahnya, maka tidak ada yang semisal para sahabat Nabi. Wa annahum humus safwatu min qurunin hadil ummah, para sahabat itu adalah hiasan permatanya dari generasi umat ini. Allati hiya khairul umami wa akramuha 'ala Allah, dan mereka adalah sebaik-baik umat dan mereka adalah semulia-mulia kaum, semulia umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan tentang para sahabat Nabi, dan cukup sampai di sini berkaitan dengan pembicaraan tentang para sahabat Nabi. Poin-poin yang selalu kita ulang agar kita memiliki keyakinan yang benar tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, kemudian tentang ahlul bait, kemudian tentang perselisihan di kalangan para sahabat, kemudian tentang pembicaraan tentang pandangan sebagian orang tentang dosa-dosa yang ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Semoga manfaat dan semoga kita diberikan kefahaman yang lurus tentang para sahabat ini, sehingga tidak memiliki akidah yang sesat dan menyimpang terhadap para sahabat Nabi. Ini pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Bismillah, ada Ustaz. Ustaz, mohon izin bertanya. Bagaimana menasihati teman yang seringkali ikut demo atau terlalu sering membicarakan keburukan-keburukan pemerintah yang menurut ia benar, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada nasihat terbaik kecuali menukilkan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menasihatkan tentang muamalah dengan penguasa.
Kalau dia masih menghormati Nabi dan menghormati para ulama, bagaimana membicarakan masalah muamalah dengan penguasa, maka dia akan mengikuti nasihat Nabi dan nasihat para ulama. Tapi kalau dia merasa lebih cerdas, lebih jitu, lebih bijak, ia hati-hati pengekor hawa nafsu. Dia telah mengesampingkan nasihat Nabi dan nasihat ini para ulama, bagaimana bermuamalah dengan penguasa, sekalipun penguasa yang zalim. Karena ini berkaitan dengan masalah dan mafsadat yang akan terjadi di tengah-tengah ini umat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, dari kisah yang pernah Ustaz sebutkan, kira-kira apakah usia Aisyah radhiyallahu anha dan Fatimah radhiyallahu anha itu dekat, Ustaz? Wallahu ta'ala alam bisawab tentang usia antara Aisyah dengan Fatimah. Yang jelas Fatimah adalah putrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Benarkah kalau ada yang menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mencela dan membenci Ahlul Bait, selalu menampakkan sikap sinis terhadap Ahlul Bait dan bangga bermesraan dengan para pembenci Ahlul Bait, Ustaz? Ya, ini adalah orang yang bahlul. Orang yang bahlul. Orang yang mereka ini tidak membaca karya Syekhul Islam, atau mereka hanya dengar-dengar dari orang yang membenci Syekhul Islam. Banyak para peninggi Syekhul Islam. Ini orang bahlul. Baik, seperti akidah wasitiyah yang sekarang sedang kita baca ini adalah karyanya Syekhul Islam Taimiyah. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita bersikap memuliakan Ahlul Bait. Bahkan menukilkan riwayat-riwayat bagaimana para sahabat mencintai Ahlul Bait. Keislaman Abbas lebih mereka cintai dibandingkan dengan keislaman bapaknya sendiri. Bagaimana kata Umar Khattab? Ini nukilan beliau. Ini adalah apa yang beliau bawakan tentang masalah para sahabat. Bagaimana menukilkan riwayat tentang Nabi bagaimana membela Abbas, paman Nabi yang merupakan Ahlul Bait dan semisalnya. Yang jelas orang ini orang bahlul dan hanya mendapatkan dari orang yang bahlul juga. Wallahu ta'ala shawab. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana kalau ada yang bilang Muawiyah itu seorang munafik yang kafir? Lalu ayat-ayat yang mereka sampaikan untuk melarang membela Muawiyah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir seperti Quran surat At-Taubah. Iya. Bahasanya ini perkataan orang zindiq yang terpengaruh, orang yang zindiq yang mencaci para sahabat Nabi termasuk Muawiyah bin Sufyan. Telah kita sampaikan keutamaan Muawiyah penulis wahyu Nabi, Muawiyah adalah gubernurnya Umar bin Khattab, gubernurnya Abu Bakar, gubernurnya Utsman bin Affan. Kemudian Muawiyah adalah armada yang disebutkan pertama yang menyerbangi lautan dan dijanjikan dengan yaitu jannah bagi mereka. Ini semuanya keutamaan yang para ulama telah bicarakan tentang Muawiyah bin Sufyan. Sehingga orang mengatakan tentang munafiknya dan zikir Muawiyah, inilah orang terpengaruh riwayat-riwayat Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat dan pembenci para sahabat Nabi. Al-Sunnah wal Jamaah sangat menandiri dari mencaci maki para sahabat. Ini ciri khas Al-Sunnah. Kalau orang mereka mencaci maki para sahabat, dia adalah orang yang paling minimal muttaham, tertuduh mereka ini berpemikiran sesat karena terpengaruh oleh orang yang sesat dalam perkara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wallahu ta'ala shawab. Ustaz, insyaallah pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya apa itu fasik dan apakah sahabat ada yang fasik, Ustaz, seperti yang sahabat yang mabuk tadi? Fasik adalah orang mereka, fasik itu ada dua. Fasik, makna fasik secara umum adalah huruf anita'ah, keluar dari ketaatan. Orang yang fasik ini bisa mananya kafir, bisa mananya adalah maksiat. Sehingga ada fasik bermakna kafir, ada fasik bermakna yakni maksiat. Sahabat yang mereka terjerumus dalam perbuatan dosa, mereka bukan fasik. Mereka telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah bertobat kepada Allah tentang perbuatannya tersebut. Mereka adalah mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas orang bertakwa itu bukan tidak pernah terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kalau mereka terjerumus, maka imannya membakar perasaan dosanya, mengantarkan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ayatnya ini sabiqu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan surga ini untuk orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fakhshatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim. Di antara ciri orang takwa itu kata Allah senantiasa berinfak baik dalam kondisi longgar atau sempit. Dia pandai menahan marah, dia memaafkan manusia, dia berbuat baik, suka berbuat baik. Dia kalau tergelincir dari perbuatan fahisyah, kemudian imannya mendorong dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fasik musirun ala maksiyah. Orang fasik mereka terus-menerus dalam perbuatan kemaksiatannya. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian yang kita sampaikan, semoga manfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.